bukan soal ngosongin Jakarta. Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Kalau ini jalan terus seperti ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dan menegur seorang pimpinan sebuah perusahaan yang melanggar aturan PPKM darurat. Dalam sidak bersama Polda Metro Jaya, Anies mendapati 3 perusahaan non-esensial dan non-kritikal yang masih meminta karyawannya bekerja di kantor. Bahkan ada salah satu perusahaan yang masih mempekerjakan wanita hamil di kantor. Padahal dalam aturan PPKM darurat, perusahaan non-esensial dan non-kritikal harus memberlakukan work from home 100%. Ini hasil titik yang pertama didapatkan satu. Yang pertama, bahwa ada perusahaan yang bukan masuk esensial dan juga bukan masuk kepada kritikal, tetapi masih operasional seperti biasa. Hari ini dan hari-hari ke depan kita masih dalam kondisi wabah. Ambil sikap bertanggung jawab. Lindungi pekerja Anda dengan cara izinkan mereka bekerja dari rumah. Taati semua ketentuan pemerintah. Bila melanggar, maka kepolisian akan bertindak, Dinas Tenaga Kerja akan bertindak. Tapi pada akhirnya kembali pada kita semua. Ironis, lantainya 43, semuanya terdidik, semuanya mengerti aturan hukum, tapi tidak mentaati hukum. Kita akan tindak tegas semuanya. Perusahaan yang melanggar ditutup sementara. Polda Metro Jaya juga akan melanjutkan proses hukum kepada pimpinan perusahaan karena juga melanggar pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tema kita pada malam hari ini, ramai-ramai mangkir WFH. Dan pemirsa, narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom malam ini ada Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI. Selamat malam, Pak Ede. Selamat malam, Mas Wilson. Sehat selalu ya, Mas Wilson. Siap, sehat selalu, Pak Ede. Pak Ede, kita melihat banyak sekali beredar juga di media sosial, di mana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, marah kepada sejumlah pengurus perusahaan karena masih memasukkan karyawannya, padahal mereka non-esensial. Tanggapan Anda sebagai untuk kesehatan, ahli kesehatan masyarakat seperti apa ini, Pak Ede? Ya, ini sebenarnya tindakan yang terlalu ya, artinya satu terlalu berani, yang kedua terlalu berisiko untuk diambil. Sudah jelas diumumkan bahwa kita sedang melaksanakan PPKM mikro darurat. Kemudian perusahaan non-esensial, non-kritikal itu harus 100% WFH. Nah, ini barangkali juga harus benar-benar ditaati. Nah, kalau itu dilakukan terus, yang akan terjadi adalah risikonya meningkat. Dan ini adalah perilaku sembrono yang tentu saja akan meningkatkan penularan, apalagi kita saat ini kan varian Delta itu jelas sekali sangat berisiko. Nah, pelanggaran seperti ini harus ditindak dengan benar ya. Jadi kan kebijakannya sudah jelas, yang harus kita butuhkan berikutnya adalah ketegasan. Kemudian tentu saja kita harapkan adanya konsistensi dan komitmen semua pihak untuk yang pertama kali, mari kita fokus lindungi para pelaku ekonomi gitu. Jadi siapa pelaku ekonomi? Ya kita semua ini kan pelaku ekonomi. Manusia itulah pelaku ekonomi. Kalau di luar sana banyak virus berkeliaran dan potensial saling menularkan, karena kan kondisi kita tidak diketahui kecuali kita melakukan testing. Nah, tindakan yang paling baik adalah tidak melakukan perilaku berisiko itu dengan keluar rumah atau malah mempekerjakan orang di kantor pada saat perintahnya itu WFH semua. Saya kira itu. Baik, Pak Ede, saat ini kita juga sudah terhubung dengan satu narasumber lagi, ada Kak Ana Purba, Vice President Corporate Communication PT KCI. Selamat malam, Kak Ana. Selamat malam, Wilson. Baik, Kak Ana, jika mungkin perusahaan ini lebih jelas aturannya yang boleh masuk dan tidak boleh masuk dari pemerintah. Nah, tapi kalau komuter lain sendiri ini kan menjadi sarana transportasi yang digunakan masyarakat umumnya, baik ke ibu kota maupun keluar ibu kota. Bagaimana PT KCI dalam hal ini membatasi jumlah penumpang dan juga mungkin memeriksa apakah yang pekerja ini sektor esensial atau tidak, Kak Ana? Ya, jadi memang sejak awal pandemi ini,
komuter lain ini adalah salah satu transportasi yang tidak libur ya, mulai dari awal pandemi. Bahkan kalau ditanya siapa sih penggunanya, ini adalah benar-benar pekerja. Ada yang harian, kemudian ada juga pekerja yang dia hanya dari rumah ke rumah tapi menggunakan komuter lain. Ada yang ibu yang menjual jamu, ada ibu yang menjual bunga, ada ibu yang menjual buah dan menjual sayur-sayuran gitu. Jadi bagaimana kami menjalankan operasional ini? Ya tentu dengan menaati peraturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Seperti yang sekarang dilakukan dari Kementerian Perhubungan bahwa komuter lain tetap jalan dengan operasional pukul 4 pagi sampai pukul 21 pada malam hari dengan aturan pembatasan kapasitas yakni 52 per kereta gitu. Sehingga ini adalah kami membatasi kapasitas satu kereta itu dalam operasionalnya. Peraturan ini juga ditambah dengan peraturan daerah seperti yang diluncurkan oleh pemerintah Lebak ya. Mereka meminta kami untuk melayani naik turun penumpang khususnya di Rangkas, di Teras, Maja. Itu hanya boleh dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Kemudian selebihnya tidak boleh mengangkut penumpang. Habis itu sore kembali lagi pukul 4 sampai pukul 19 malam gitu. Jadi ini adalah aturan-aturan yang memang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dan kami harus menuruti aturan tersebut. Sehingga pada saat ini dengan pembatasan masuk KRL, ya kami berharap juga masyarakat umum ini memang benar-benar tinggal di rumah gitu. Dan benar-benar peraturan ini dipatuhi gitu. Jadi kalau tugas kami saat ini adalah mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan, bukan mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga mungkin ada antrian di stasiun atau yang lain, ya karena memang kita batasi orang yang mau naik KRL. Jadi ini adalah cara kami di dalam menjalankan operasional KRL di masa PPKM seperti ini. Kalau frekuensi itu tidak dikurangi, bukan berarti itu untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya, tetapi untuk mengangkut dengan protokol kesehatan dengan jaga jarak. Nah, yang kita lihat memang beberapa hari ini pagi itu masih, walaupun sudah turun ya, sampai 35%, 30-35%, masih ada beberapa antrian di beberapa lokasi seperti Citayam, Bojonggede gitu ya. Karena mereka memang mayoritas pekerja harian gitu ya. Tetapi kami mau mengajak semua pihak di sini, walaupun antri ya harus jaga jarak. Karena kami harus mematuhi aturan bahwa kami mengangkut 52 per kereta. Jadi tidak boleh lebih. Jadi ini adalah salah satu protokol kesehatan yang harus kami penuhi. Baik. Karena artinya saat ini PT KCI ini hanya bisa membatasi, tapi kalau untuk esensial dan juga non-esensial itu bukan bagian dari pengawasan KCI ya, Kak Ana? Kami berharap sih melakukan pengecekan itu justru akses masuk ke stasiun ya. Karena stasiun itu kan tidak semuanya besar ketika kita melakukan pengecekan. Ada juga stasiun-stasiun kecil yang langsung berhadapan dengan kegiatan masyarakat gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana sebenarnya 80% kereta kita itu kosong. Ketika PPKM ini adalah rekor sebenarnya di 2021 bahwa jumlah penumpang kita turun. Tetapi ini pun kita harus tetap kampanyekan, harus turun lagi gitu ya. Supaya masyarakat tetap harus beraktivitas di rumah gitu. Namun memang ada beberapa hal seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penumpang komuter lain ini juga banyak yang pekerjaannya harian gitu. Jadi jualan buah, sayuran dan jamu, misalkan ya. Kemudian ada yang lain. Tapi khusus untuk melakukan pengecekan detail seperti apa, sekarang kita kan ada di 3 provinsi. Nah, cara dari Lebak tadi itu adalah membatasi operasional dan memberikan akses untuk nakes gitu. Baik. Nah, ini juga kalau misalkan ada di daerah-daerah lain, ini banyak penyekatan akses menuju stasiun seperti Cilebut, sehingga Cilebut itu penumpangnya turun drastis. Jadi ini adalah kolaborasi yang saya pikir untuk membatasi mobilisasi masyarakat. Baik, Pak Ede, tadi ada aturan yang memang dari perkantoran dan juga bahkan ternyata dari transportasi juga ada pembatasan yang sudah dilakukan. Menurut Pak Ede, apakah ini cukup Pak Ede untuk membantu masyarakat tidak terpapar COVID-19 karena mobilitasnya ini sungguh sudah dibatasi? Kalau dalam konteks mobilitas yang kita harapkan tentu saja ada sebuah penurunan yang drastis ya, menunjukkan bahwa masyarakat taat untuk kerja di rumah, tidak mengambil tindakan risiko dengan keluar rumah atau malah pergi ke tempat kerja yang
sudah memang tidak boleh kan gitu ya. Nah, kalau ditanyakan cukup, ya ini yang barangkali mesti kita lihat ya, dalam sepekan ini, apakah sudah terjadi penurunan mobilitas yang esensial, kan gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks penanganan pandemi, masih banyak yang mesti diselesaikan. Sekiranya 3 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah kepada masyarakat yang terdampak, tidak bisa bekerja, khususnya pekerja harian, itu tentu saja kita sangat mengharapkan adanya bantuan sosial yang langsung ya, diberikan dalam bentuk makanan. Artinya apakah bahan makanan, beras, dan lauk pauknya, ataupun teman-temannya, supaya mereka jangan sampai tidak makan. Itu penting. Yang kedua, kita sangat mengharapkan sebenarnya testingnya ya, penemuan kasusnya itu digencarkan, jangan sampai dikurangi. Bahkan seharusnya testing itu jangan ada pembatasan. Sekarang kan orang mau tes itu dibatasi. Karena mesti tes sendiri kan begitu, itu persoalannya. Seharusnya dibantu supaya orang bisa testing cepat, ditemukan kasusnya sedari awal. Nah yang ketiga tentu saja vaksinasi yang harus juga digencarkan. 3 tahapan ini berarti harus dilakukan bersama-sama sebagai satu paket PPKM Mikro. Barulah kita bisa menemukan kasus secepatnya dan juga mencegah di hulunya, kemudian mencegah juga dengan melakukan vaksinasi. Selain itu semua harapannya tentu saja mengurangi tekanan kepada rumah sakit, jangan sampai kebanjiran pasien. Barangkali itu. Baik, Pak Ede, jika sudah seperti ini, tadi Anda menyebutkan bantuan itu baiknya diserahkan kepada warga seperti itu. Ini bantuan ini baiknya diserahkan oleh pemerintah atau mungkin tadi perusahaan yang me-WFH-kan pegawainya, Pak Ede? Ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan mestinya kan mereka tetap bergaji ya, artinya tetap harus dijamin gajinya. Dengan demikian mereka bisa membeli bahan makanan secara mandiri dan begitu. Justru masyarakat yang pendapatannya itu yang harian, yang non formal, yang begitu tidak boleh pergi, mereka itu akan terdampak. Dan inilah bantuan pemerintah mestinya ke arah situ. Dan memang di sini pada akhirnya tidak bisa kita jalan sendiri, kita tidak bisa juga membiarkan pemerintah jalan sendiri, semua mesti bergerak bersama-sama. Jadi perusahaan-perusahaan pun harus bisa meyakinkan bahwa ketika pegawainya tidak berkantor, mereka masih tetap mendapatkan gaji dasar setidaknya, dan tentu saja kebutuhan dasar keluarganya yaitu makanan. Baik. Dan kebutuhan kesehatan itu bisa dilayani dengan baik. Baik, saya ke Ana. Seperti apa evaluasi dari pihak PT KCI? Ini merupakan hari kelima, selama 4 hari kemarin, apa yang masih perlu diperbaiki agar program atau aturan dari pemerintah ini bisa dijalankan oleh PT KCI? Walaupun kami sebagai operator transportasi ya, kami sampai hari ini justru mengkampanyekan gunakan KRL untuk kebutuhan mendesak gitu. Karena masih ada beberapa antrian di stasiun terutama seperti Bojong, Citayam dan Depok ya tadi pagi. Jadi ini adalah upaya kami. Yang kedua, kami sebagai operator justru membuat random check antigen di stasiun-stasiun ya, di stasiun-stasiun padat, bahkan sekarang sudah 9 stasiun kami lakukan gitu. Untuk apa? Supaya kita juga bisa meminimalisir penyebaran virus untuk masuk ke stasiun, kemudian masuk ke KRL. Save our people gitu, protect our people. People siapa? Orang siapapun yang ada masuk stasiun itu kita harus lindungi. Jadi kita melakukan random check juga. Dan ini menandakan memang pada saat ini berbanding lurus dengan kondisi nasional saat ini, kami masih menemukan juga yang positif gitu ya. Sehingga ini adalah salah satu cara kami untuk meminimalisir penyebaran virus di stasiun dan KRL. Kemudian yang kedua, kami juga memperketat gitu ya, memperketat protokol seperti menggunakan masker double. Di sini kami tidak lagi mengangkut penumpang yang sebanyak-banyaknya, tetapi mereka yang mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menyaring penumpang bahwa mereka harus tertib menggunakan double masker. Kalau tidak double masker, dia tidak boleh masuk ke stasiun ya. Hari ini adalah hari terakhir kami melakukan sosialisasi tersebut. Kemudian yang kami lakukan juga di sini, kami membangun sistem supaya membangun awareness dari masyarakat untuk kondisi stasiun. Kalau kondisi stasiun real time, itu bisa dicek melalui aplikasi apakah stasiun tersebut landai, padat, atau yang lain. Sehingga ketika kita harus keluar rumah, kita harus bisa merencanakan perjalanan dan harus keluar dari jam-jam sibuk.
Jadi inilah upaya-upaya yang memang kita lakukan baik dari sisi kebijakan ataupun inisiatif untuk melakukan random check antigen di 9 stasiun gitu. Bahkan kebijakan ini pun kami sempurnakan lagi seperti larangan berbicara, kemudian tidak memperbolehkan balita naik KRL selama masa pandemik ini. Bahkan sekarang kami naikkan anjuran kepada pengguna jasa komuter lain untuk tidak membawa anak ya, walaupun dia usianya tidak balita. Sebisa mungkin jangan membawa anak untuk naik bepergian menggunakan KRL. Bahkan lansia kami batasin juga jamnya. Mereka hanya boleh naik KRL itu mulai pukul 10 sampai pukul 2 siang. Ini adalah upaya-upaya yang kami lakukan dalam kondisi pandemi saat ini. Baik, Pak Ede, jika nanti aturan-aturan ini berdampak pada pengurangan angka positif COVID-19, apakah baiknya aturan ini tetap diteruskan sampai dengan pandemi dicabut oleh WHO atau melihat kondisi ekonomi juga yang terjadi di Indonesia? Singkat saja Pak Ede. Baik, seharusnya sih prioritasnya itu adalah sampai kepada pandemi ini di Indonesia terkendali ya. Kalau pandemi dicabut oleh WHO itu panjang, negara lain belum tentu bisa berhasil kan begitu. Karena semua negara juga sedang fighting to COVID ya. Jadi intinya adalah kita berharap positivity rate itu dengan testing yang tinggi, tapi yang positifnya di bawah 5% gitu. Kemudian angka reproduktifnya di bawah 1, jadi dari 1 orang turun lagi gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harapkan. Jadi bukan kemudian menunggu dicabut oleh WHO, tapi kalau negara kita sudah bisa mengendalikan dengan benar, yaitu indikasinya adalah positivity rate di bawah 5%, kemudian rumah sakit menjadi lega lagi gitu ya, lalu yang meninggal juga sedikit, nah ya artinya masyarakat sudah paham dan vaksinasi kita sudah sangat baik, barulah ini bisa dikendorkan. Jadi jangan belum apa-apa sudah mengendorkan lalu naik lagi. Ini berulang-ulang yang kita tidak cerdas-cerdas barangkali ya. Baik. Terima kasih Pak Ede Surya Darmawan, Ketua Umum IAKMI dan juga Kak Ane Purba, Vice President Corporate Communication PT KCI telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita harapkan semoga apa yang sudah kita lakukan ini bisa mengurangi angka COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda, kita akan lanjutkan dialog kita dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.